Shalom Sobat Creation, dimanapun kalian berada, pasti kalian luar biasa bukan? Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Putri Sion. Dan puji Tuhan, ini adalah siaran perdana kita yang akan diluncurkan pada program GS Talk Show. Pada sore hari ini saya ditemani dua narasumber yang kebetulan memang pembina dari Creation itu sendiri. Yang pertama adalah Bapak Pendeta David Sinaga. Shalom. Yang kedua adalah Ibu Veronica Sinaga. Shalom. Baik, mereka adalah orang-orang luar biasa yang pastinya ganteng dan cantik. Mereka adalah sepasang suami istri, guys. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang virus corona. Apa dampak virus corona terhadap pemuda-pemudi di era zaman sekarang, khususnya kota Palangkaraya. Baiklah, virus corona ini bukan saja merenggut nyawa seseorang, tetapi mengubah tata cara kelakuan seseorang juga, baik itu berinteraksi maupun tata ibadah kayak gitu. Beberapa orang terkena virus corona ini jadi mengurung diri di rumah, dan juga karena virus ini juga banyak orang ibadah online juga, banyak orang tidak bertemu teman satu dengan lain dan menghindari keramaian. Bahkan banyak orang juga berburu belanja saking takutnya keluar rumah, mereka menyetok barang-barang seperti itu. Nah, langsung aja mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita ini. Bagaimana sih tanggapan, mungkin dari Ibu Veronica dulu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap virus corona yang sekarang lagi viral atau marak seperti itu, Bu? Oke, selamat bertemu lagi di sini. Kalau menurut saya sih tanggapannya itu kalau tentang virus corona kan udah banyak. udah kita dengar di berita, udah kita dengar dari internet segala macam. Paling kita cuma dapat mengutip yaitu garis besarnya kalau virus corona itu virus yang berbahaya gitu ya, karena epideminya sungguh sangat-sangat membahayakan orang lain, orang banyak, mau itu anak kecil, mau itu orang tua, bahkan siapa saja, dia nggak pandang bulu, mau kaya mau miskin, semuanya bisa kena gitu. Jadi virus ini tidak kasat mata, tapi dia dapat bertahan di suatu benda itu sangat lama gitu. Apalagi di uang kertas, karena kan kita biasanya beli ini belanja juga di uang kertas. Juga kalau kita pakai misalnya ATM atau debit juga sama sih sebenarnya, nggak beda juga sama uang kertas, karena kita harus kasih juga tuh. Cuman mungkin tidak banyak, karena kan kalau uang kertas sendiri kan kesana kemari ya, dia bisa nempel di situ lama gitu. Terus kalau misalnya dia sudah nempel terus dipegang lagi sama orang, itu pasti akan terjangkit kayak gitu. Juga dia bisa nempel lewat orang saat bersin, saat batuk, itu bisa 3 meter gitu ya. Saat virus itu di udara belum sampai jatuh ke tanah itu 3 meter sebarannya. Makanya social distance itu penting gitu. Jadi harus 1 meter nih paling minimal. Jadi kita harus 1 meter nih. Jadi kita harus 1 meter nih gitu kan ya. Jadi minimalnya segitu, karena ini virusnya sangat pandemiknya itu luar biasa gitu. Jadi sungguh-sungguh ya membahayakan sekali gitu, karena sudah banyak kali di Palangkaraya gitu ya. Udah 7 orang yang kena virus corona, dan ODP-nya udah banyak, PDP-nya udah banyak. PDP itu bukan pendeta ya, tapi dikira nih PDP itu pendeta. Pendeta pembantu nanti dikira, bukan ya PDP. Jadi untuk itu sendiri makanya kita harus dibilangin stay home, karena memang untuk memutus rantai penularan virus corona itu sendiri. Makanya penyebarannya itu sangat cepat dan sungguh-sungguh tidak terduga gitu, siapa saja bisa kena. Ya seperti itulah kira-kira gambaran corona. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kemarin itu, Bu, yang saya baca atau saya dengar juga ada penyemprotan di berbagai rumah kayak gitu untuk virus corona. Nah, itu apa memang benar adanya? Apa di rumah Ibu memang ada yang seperti itu disemprot kayak gitu? Ada sih di jalan mereka, jadi kayak dari pemerintah gitu ya. Jadi mereka pakai beberapa mobil gitu, mereka nyemprotin rumah. Mungkin ya enggak yang dalam rumah sih, ada beberapa mungkin yang dalam rumah itu bersyukur banget ya kalau dapat dalam rumah. Tapi yang beberapa hanya di jalan atau di depan pagar gitu disemprotinnya, ya mungkin supaya lingkungan situ steril aja. Nah, disayangkan kemarin waktu pesemprotan itu hujan. jadi sterilnya mungkin hanya beberapa lama, tapi nggak apa-apa sih. Setelah hujan itu lumayan lah, kita rasa agak nyaman gitu ya. Rasanya agak nggak was-was lah, karena saat kita ke depan rumah atau apa ya lumayan lah steril udah ya seperti itulah. Oh, berarti ketika disemprot itu berarti tidak ada aktivitas di luar ya, Bu? Tidak ada anak-anak misalnya, tidak
tidak ada orang, jadi semua itu disterilkan gitu ya Bu? Atau boleh ada orang di Oh luar? jangan, itu kan kalau disemprot itu kan istilahnya kan cairan ya, Ya. cairan yang dari Backlin, Softlin, segala macamnya, pokoknya untuk membunuh kuman dan virus gitu. Jadi kemarin waktu disemprot ya otomatis nggak ada orang di situ. Paling hanya pekerjanya saja yang menyemprotnya, jadi orang-orang bisa menyingkir dulu seperti itu. Iya Bu, sambil minum Bu. Oke, Ya, terima kasih. jadi inilah teman-teman guys, untuk semuanya, virus corona ini memang tak kasat mata ya Bu. Iya. Bukan makhluk halus, bukan ya Bu? Bukan, bukan juga Virus makhluk corona. jadi-jadian ya. Dan katanya memang belum ada obatnya Bu. Iya, betul banget. Belum ada obatnya, tapi memang para ilmuwan atau para medis sudah memang harus sudah mulai mencari apa obatnya. Tapi Yang pasti sih kita minum vitamin C aja sih kan. minum vitamin C, tapi tidak mungkin langsung keluar katanya obatnya, harus ada uji klinis dulu kayak gitu ya. Perbanyak minum vitamin gitu ya Bu, kalau misalnya sehari-hari kayak gitu, supaya tetap badan itu tetap sehat, terhindar dari virus-virus yang tak kasat mata kata Ibu ya. Wah, luar biasa sekali Ibu ini. Oke, itulah dari pendapat tentang virus corona, pendapat dari Ibu Veronica. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih ke narasumber kita yang kedua, Bapak Pendeta David Sinaga. Ya. Saya mau nanya nih Pak, aduh Bapak ini batuk Virus sepertinya. corona. Batuk ini adalah salah satu gejala corona Iya, katanya betul. enggak. Jadi kita harus berhati-hati, berwaspada, tapi yakin Bapak dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Jadi berbagai cara yang dilakukan tentang virus corona ini, seperti katanya mencegah supaya tidak ada virus corona itu, yang harusnya kita bersalam tangan ya Pak, yang seharusnya itu mulai orang-orang sekarang menggunakan, kadang yang saya tahu itu, kadang saya lihat itu salaman itu jadi menggunakan salam siku gitu Pak, Siku supaya atau tidak gini gitu ya? Iya, seperti ini tanda love ini kan. Kadang di gereja di Palangkaraya juga sudah ada yang seperti itu. Apakah itu tuh hal-hal yang seperti itu Pak tidak melanggar etika beragama Pak, terhadap perkembangan zaman sekarang? Baik, mungkin cara bersalaman itu tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai keagamaan, nggak ada. Yang Tuhan bilang adalah saling kasih mesra, saling tolong menolong satu sama lain, ya. Tidak ada dibilang salaman harus shake hand, ya, nggak juga. Tapi bukan berarti kita jadi sombong dan takut, ya. Seperti Ibu Veronica bilang tadi, ya, bahwa ini virus yang tidak terlihat. Bukan berarti seperti saya belanja ke Indomaret, ada orang, ya, kita mau lewat saja dia langsung seperti ketakutan. Kita mau membeli barang, kebetulan barang itu ada dekat dia, lalu dia seperti ya, itu juga bagaimana orang bisa mengasihi. Firman Tuhan katakan kalau dia sudah mencurigai satu yang sama yang lain, ya. Jadi jangan karena kebiasaan-kebiasaan yang baru ini tidak bersalaman lagi, sehingga akhirnya berlalulah virus corona ini. Akhirnya pun kita jadi individual, ya, terlalu mementingkan diri sendiri. Mungkin gitu menurut saya. Berarti tidak melanggar bersalaman itu bukan berarti harus banyak berbeda-beda cara ya Pak Berbeda-beda, untuk betul. berinteraksi Iya, gitu. betul. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya kalau tidak salaman juga nanti takutnya tidak dihargai seperti Iya, itu ya Pak. betul. Ada perasaan tidak dihargai, kok aku nggak disalam, seperti itu. Dicuekin gitu ya. Ada juga mungkin orang pas mau salaman, jadi kayak gitu kan, aduh. Iya, Jangan benar. seperti itu. Kalaupun bersalaman mungkin seperti yang dibilang Ibu tadi, mungkin kalau kita sudah bersalaman kau agak sedikit curiga, cuci saja tanganmu setelah itu, ya. Iya, Yang benar. penting jangan dikucek tangannya ke muka, bagian muka. Mungkin itu. Oke, jadi itulah pemaparan dari pendapat tentang virus corona dari Bapak Pendeta David Sinaga. Dan saya mau bertanya lagi nih dengan Bapak Pendeta David Sinaga. Berhubung Bapak Pendeta David Sinaga ini seorang hamba Tuhan, saya mau bertanya apa dampak virus corona ini terhadap pelayanan. Mungkin langsung aja kita tanyakan sama Bapaknya. Ya, virus ini dampaknya terhadap pelayanan memang terasa sekali, bahwa orang mulai mengasingkan diri, ya. Banyak orang-orang pelayanan, anggota-anggota pelayanan ini
mulai ketakutan, tidak mau ke rumah. Berbeda dengan Ibu Putri Sion ya. Pewawancara kita yang luar biasa ini, dia tetap dia tahu bahwa dia menjaga kesehatannya juga. Tidak asal-asal ketemu orang-orang yang batu-batu. Ya tidak ketemu dia. Itulah mungkin terhadap pelayanan terasa sekali bahwa orang agak sedikit mulai menjauh. Mungkin itu. Oke, itu adalah pendapat dari Bapak Pendeta David Sinaga. Saya mau dengar juga nih untuk Ibu Veronica. Saya juga mau mendengar tanggapan Ibu Veronica. Apa sih dampak virus corona ini terhadap pelayanan? Karena Ibu Veronica ini juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Silakan Ibu. Amin. Hai. Jadi kalau pengaruhnya dalam virus corona ini berpengaruh dalam pelayanan itu sangat berpengaruh, karena kita bisa lihat orang semakin mengasihi diri sendiri ya. Terlihat karena di firman Tuhan juga bilang akhir-akhir zaman ini terlihat orang semakin mencintai diri sendiri, semakin tidak memperdulikan orang lain. Terlihatnya dari orang yang menimbun makanan, orang yang menjual masker gila-gilaan harganya, menjual sanitizer juga gila-gilaan harganya, yang tadinya mungkin hanya 12.000, 13.000 jadi sampai 100.000. Itulah mereka bukti kalau mereka tuh peduli dan egois, maksudnya peduli dengan diri sendiri dan egois terhadap orang lain, mencintai diri sendiri itu seperti itu gitu. Terus yang tadinya aktif di pelayanan, aktif di konsel, aktif di gereja, tiba-tiba karena ada virus ini ketakutan, jadi hingga membuat imannya jadi, ya kita nggak bisa bilang dia nggak beriman sih ya, karena iman orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kelihatan gitu dia yang tadi aktif, ternyata ada virus ini, tiba-tiba jadi ketakutan yang berlebihan mungkin ya, sehingga mungkin kalau ketemu orang langsung kayak apa ya, ketemu orang batuk langsung kayak disemprotin atau apa seperti itulah. Pokoknya ketakutan yang sehingga membuat dia stres sendiri, depresi sendiri menghadapi itu gitu. Jadi dan pelayanan jadi seperti itu juga gitu, berdampak juga gitu dan berpengaruh juga gitu. Jadi yang tadi aktif, yang tadinya dia menggebu-gebu cinta Tuhan, akhirnya mungkin kok jadi kayak gini, kok jadi suam-suamku, kok jadinya sepertinya hambar ya, kenapa ya jadi seperti ini ya, kok Tuhan kasih virus seperti ini. Apalagi misalnya hamba Tuhan atau orang saudari-saudari sesama pelayanan itu terkena dampak, mungkin saja dia nyalahin Tuhan kan, kok bisa sih Tuhan terkena, kami kan ini hamba-hamba Tuhan, kami ini orang-orang Kristen kok bisa terkena seperti itu. Padahal sudah saya bilang dari awal, virus ini nggak kenal pandang agama, nggak pandang kayak miskin, tapi ya namanya virus ini tak kasat mata ya, makanya kita harus jaga kesehatan dan jaga diri seperti itu sih. Oh ya, berarti selain kuat iman, kita juga harus kuat imun teman-teman. Jadi bukan hanya iman kita yang kuat, tapi imun kita kuat. Karena virus corona ini bisa kekebalan tubuh kita itu bisa diserang kayak gitu. Kalau nggak kuat imunnya, makanya harus tetap jaga kesehatan, minum vitamin gitu ya. Dan juga karena sekarang banyak orang-orang yang ketakutan kayak gitu, jadi mereka itu kebanyakan di rumah Bu, kayak di rumah itu mereka itu, dan juga di rumah itu kan kayak mereka itu juga banyak, apalagi anak muda-mudi nih pasti banyak yang bosan di rumah, apalagi sekarang di medsos itu Instagram sering ngetek di rumah aja kayak gitu. Nah dampak dari social distancing itu gimana sih menurut Ibu? Apa sih cara untuk melakukan supaya mereka itu nggak bosan, nggak hanya di rumah aja kayak gitu? Apa yang mereka bisa lakukan selain di rumah aja kayak gitu, tapi mereka ini tetap menjadi anak-anak muda yang memang berkreativitas, yang memang berpotensi kayak gitu? Gimana sih menurut Ibu? Oke. Karena kita nih taat sama pemerintah gitu ya, karena kita taat sama peraturan pemerintah, jadi tetap just stay home. Tetap kita harus mendukung pemerintah gitu ya, untuk tidak berkeliaran kesana kemari, sehingga memutus dampak dari virus corona ini sendiri, sehingga tidak banyak atau kita sendiri tidak terjangkit dari virus corona ini. Yang bisa kita lakukan di rumah banyak gitu. Misalnya aja nih yang tadinya malas-malas bersihin kamarnya kan, atau malas bersihin rumahnya, ya ada baiknya kita mulai membersihkan kamar kita, mulai disterilkan. Yang tadinya mungkin di rumah itu cuman nggak suka masak gitu, tiba-tiba kan karena takut makanan di luar tercemar, jadinya dia mulai buka YouTube, mulai bikin jadi koki gitu. Jadi ya seperti itulah, banyak hal yang bisa kita buat. Kita bikin
bisa bikin kue sendiri, bikin jamu sendiri yang tadinya kita nggak bisa, jadinya kita ya lihat nih di YouTube, lihat nih di apa nih, jadi kita berkreasi gitu. Atau kita bikin permainan ice breaking sendiri kayak gitu ya. Atau juga kayak sekarang gitu, kita bikin kayak gini gitu kan. Itu suatu yang kreatif juga gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini itu nggak harus di luar gitu. Jadi kalau memang kita harus keluar, ya memang kita juga jaga diri gitu ya. Kalaupun harus di luar ya kita tetap pakai masker, pakai pelindung gitu, bukan kita langsung pakai baju yang kayak di orang isolasi gitu. Tapi ya habis selesai itu ya kita bersihkan, cuci tangan, bersihkan diri gitu. Setidaknya ya kalau protokolnya kan harus mandikan ya. Kalau keluar dari rumah ya kita harus mandi, bersih-bersih baru ketemu sama keluarga. Kayak gitu sih kalau mau kreatif ya banyak sih yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Apa aja mungkin yang tadinya nggak pernah buka-buka YouTube atau belajar apa bisa gitu, jadi buka-buka YouTube, bisa kayak bikin video itu banyak sih maksudnya kayak gitu. Iya, benar yang Ibu bilang. Jadi termasuk juga apalagi anak muda sekarang kan banyak kuliah diliburkan seperti itu, apalagi banyak tugas-tugas yang membuat sistem-sistem online seperti itu. Jadi anak muda mulai sekarang banyak menggunakan aplikasi online, aplikasi yang berbagai macam untuk memenuhi tugas kuliah tersebut. Nah, juga banyak anak muda sekarang menjadi kreatif itu karena membuka YouTube. Sebagian macam ada belajar di rumah, dan sebagian juga ada anak muda yang memang pulang kampung gitu Bu, karena dia nggak ada kerjaan di Palangkaraya, jadi pulang kampung juga. Nah, mungkin dampak-dampak seperti itulah yang memang dirasakan anak muda sekarang. Memang kalau wajar bosan ya, kalau bosan itu wajar ya memang Bu. Oke, jadi itu adalah pendapat dari Ibu Veronica. Sekarang saya mau bertanya lagi kepada narasumber kita yang satu ini, Bapak Pendeta David Sinaga. Ya Pak, di sini saya mau nanya lagi nih Pak. Tadi saya sudah bertanya sama Ibu Veronica, banyak hal banyak yang dilakukan oleh anak muda di tengah melandanya virus corona ini. Nah, menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan orang atau anak muda pada khususnya di tengah maraknya virus corona untuk menghilangkan kebosanan yang terjadi karena social distancing, kebanyakan di rumah saja kayak gitu. Gimana sih menurut Bapak? Ya, pertama-tama ini terutama bagi anak-anak muda, orang-orang Kristen, saya berpesan, ini adalah waktunya untuk kau banyak membaca Alkitab. Banyaklah membaca Alkitab, banyak belajar mengenai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa pada zaman-zaman dulu. Kau bisa membaca itu dan kau bisa banyak mendengarkan khotbah. Jangan terlalu sering, ya jangan terlalu sering mendengarkan berita mengenai COVID-19, Corona, apapun itu, ya Corona yang membuat kau makin cemas. Akhirnya kau semakin takut dan kau takut. Ya, karena ketakutanmu itu, jangan-jangan kau nanti bukan YouTube lagi. Akhirnya kau mencari yang berbau-bau pornografi. Saya menyarankan hati-hati karena pemikiran yang kosong, ya. Karena yang tidak digunakan, waktu yang terbuang dengan sia-sia akan dipakai iblis. Kau akan melakukan banyak hal yang bersifat yang tidak berguna. Ya, ini waktunya untuk kita berkreativitas. Bikin kreativitas yang banyak. Saya lihat di YouTube itu ada seorang musisi, dia meminta mengirim banyak musisi-musisi yang lain untuk mengirimkan musik sama dia, dan akhirnya dia menggabungnya dan menjadi suatu musik yang bagus, yang harmoni. Itu banyak hal yang bisa dilakukan. Lakukan aktivitas ya seperti kreativitas anak muda sekarang, zaman-zaman canggih. Yang pasti waspada kau terhadap handphonemu. Jangan membuka hal-hal yang pornografi, hal-hal yang jahat. Itu merusak otakmu. Bukan corona yang akhirnya mematikanmu, akhirnya pornografi yang mematikanmu. Bukan begitu Bu Veronica ya? Oh iya. Seperti saya tahu bahwa pornografi itu ternyata membuat otak kita menjadi mengecil. Seperti saya tahu. Jadi itu, pergunakan waktu ini untuk kau banyak berdoa. Ingat, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau. Mungkin kurang lebih itu Bu Putri Sion. Oke Pak, jadi bagaimana sih waktu Bapak pertama dengar virus corona ini? Apakah Bapak panik, apa kaget, apa santai aja Pak? Pertama-tama saya
santai aja pertama-tama, apalagi itu terjadinya di Wuhan sana jauh, nggak akan mungkin sampai ke Indonesia lah, melewati lautan yang luas ya. Ternyata setelah sampai ke Indonesia kita sedikit mulai agak waspada ya. Setelah sampai ke Palangkaraya sedikit waspada. Tadinya saya tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut. Karena saya rasa, ini tidak akan mengenai hamba-hamba Tuhan, langkah lah. Ternyata virus ini juga mengenai hamba-hamba Tuhan. Dan itu membuat saya sedikit agak mulai khawatir. Jujur saya bilang saya agak sedikit khawatir. Agak sedikit ketakutan, yang tadinya sering keluar rumah, akhirnya menjadi tidak keluar rumah lagi ya. Iya, benar. Ya keluar rumah paling ke pagar gitu ya. Iya, nggak ke toserba lagi. Itu mungkin jadi, tapi karena kita makhluk hidup itu makhluk sosial, susah rasanya. Nah, caranya adalah banyak-banyak kita melakukan kreativitas seperti yang dilakukan oleh tim dari Gretion ini, melakukan seperti hal-hal seperti ini. Kita sambil berkreativitas dan memberikan edukasi kepada banyak orang. Ya, yang saya tahu bukan hanya orang Palangkaraya, orang Gretion yang menonton ini nanti, tapi banyak orang. Lakukan dan temukanlah hal yang berharga. Dan juga banyak sekarang juga anak-anak muda memang dilarang untuk berkeramaian, maksudnya dilarang untuk berkerumun kayak gitu Pak. Tapi di sepanjang beberapa tempat saya masih menemui anak-anak muda yang memang masih kumpul-kumpul kayak gitu Pak. Jadi kan harusnya, Bapak batuk ya? Enggak ya? Karena saya itu dengar beritanya kalau batuk itu salah satu gejala corona. Iya. Nah, saya mau tanya batuk ini karena gejala akhir bulan kalau batuk saya ini ya. Sekarang tanggal berapa Pak? 9 ya? Iya makanya. Oke, saya mau tanya lagi Pak sedikit tentang apa sih tindakan gereja Pak terhadap kebijakan yang katanya pemerintah ini sedang social distancing. Nah, itu tindakan gereja itu seperti apa Pak? Baik. Kebetulan gereja sudah dihimbau oleh bapak-bapak gereja juga melewati ketua PGI, PGPI dan juga yang pusat maupun provinsi sudah menghimbau untuk pertemuan ibadah dengan keramaian itu ditiadakan dulu ya. Karena saya dengar kalau lebih dari 30 sebaiknya tidak usah 30 orang, sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Kalau di bawah 30 mungkin masih bisa, mungkin ya 10 atau berapa orang. Nah, menanggapi hal itu, anjuran pemerintah itu, akhirnya gereja membuat siaran live streaming dan itu dia ibadah live streaming dan menaati dan mematuhi peraturan pemerintah itu adalah hal yang harus kita taati juga. Karena Roma, Paulus mengatakan bahwa kita harus taat kepada pemimpin kita karena mereka adalah yang dipersiapkan Tuhan untuk memberikan keadilan bagi kita. Oke, baik Pak, mungkin sedikit lagi, menurut Bapak apakah cara pemerintah itu sudah efektif apa belum menurut Bapak? Untuk menangani virus ini? Iya. Atau dalam pelayanan? Ya menurut saya untuk saat ini cara pemerintah ini sudah lumayan efektif untuk menyuruh setiap warga itu tidak berkumpul beramai-ramai karena lewat situ akan terjadi penularan yang sangat cepat. Ya. Menurut saya itu sudah sangat efektif, mungkin kurang keras mungkin ya seperti yang dilakukan di banyak negara. Mereka bahkan kalau di India itu sampai dipukulin pakai rotan ya. Itu karena mereka benar-benar lockdown. Kalau kita masih social distancing namanya. Mungkin saya menyarankan kita tidak hanya social distancing guys, teman-teman, lebih baik juga kita social media distancing juga perlu. Kenapa? Kau terlalu banyak dengar berita-berita yang mengerikan mengenai corona ini, kau akhirnya takut. Iya. Bahkan ada yang kita dengar kejadian itu orang terkena virus corona dia akhirnya bunuh diri. Ya. Dia bunuh diri setelah diketahui dia positif corona. Dia bunuh diri padahal kita tahu bahwa corona ini bisa disembuhkan. Bisa. Ya dengan kita minum vitamin, benar. dengan kita menjaga kesehatan, kita masih bisa sembuh kok. Iya. Jadi jangan langsung khawatir, jangan terlalu takut.
mungkin edukasi-edukasi itu yang perlu lagi digalakkan oleh pemerintah. Saya rasa memberitahukan hal-hal yang lebih banyak lagi mengenai virus ini, karena ini ada hal yang baru, dan virus ini memang bukan hanya menggoncang daerah kita, bukan hanya menggoncang negara kita, tapi menggoncang dunia. Iya benar. Virus ini menggoncang dunia, dan nanti akan kelihatan siapa yang tidak tergoncangkan. Iya benar. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita tidak usah ketakutan, tetapi perlu waspada dalam setiap segala hal, kayak gitu. Siap. Mungkin langsung aja, mungkin saya mau bertanya kepada narasumber yang selanjutnya, Bapak. Baik, kita akan bertanya dulu kepada Ibu Veronica, masih seputar social distancing, yang katanya sekarang ini Bu, pemerintah sudah melockdown 14 hari. Nah itu apa benar Bu? Menurut Ibu gimana sih, apakah tindakannya seperti itu sudah efektif apa belum? Sebenarnya sih bukan lockdown ya, tapi lebih kepada himbauan untuk stay home di rumah selama 14 hari. Kenapa sih 14 hari? Ya karena setelah 14 hari itu baru kelihatan masa inkubasinya gitu. Gejala-gejala udah muncul, gejala-gejala yang terkena yang positif dan yang negatif itu mulai kelihatan di hari ke-14. Makanya ini kita kan udah di Palangkaraya sendiri udah 14 hari ya. Sekolah diliburkan, kampus diliburkan, orang yang bekerja juga mulai disip-sipin gitu ya. Ada yang sip ini hari ini, ada yang sip apa besoknya gitu. Jadi beda-beda hari, beda-beda juga pegawai yang datang ke kantor-kantor. Nah, jadi setelah 14 hari ini tuh baru kelihatan gitu orang yang mulai sakit, batuk dan bla bla yang lain-lain, karena masa inkubasinya itu 14 hari. Nah, setelah 14 hari baru itu kelihatan orang yang sakit dan enggak. Nah, tapi itu tidak akan terputus kalau misalnya selama 14 hari kita nggak stay home, disuruh stay home, diimbau stay home, tapi ternyata kita masih bandel gitu. Kayak misalnya anak-anak muda nih masih bandel, masih ada aja yang cari wifi gratis gitu ya, nongkrong di mana, ke kafe apa, jalan-jalan ke apa, dan segala macam. Jadi saat dia terpapar, mungkin orang udah disuruh 14 hari untuk stay home, dia terpaparnya misalnya hari ke-10. Nah, dari hari pertama dia terpapar sampai 14 hari kemudiannya itu tuh 14 hari lagi buat dia gitu. Jadi itu yang tidak bisa memutus rantai itu tadi. Makanya kenapa pemerintah suruh kita di rumah, supaya bisa memutus rantai untuk penularan tadi. Nah, yang disayangkan ya masa banyak orang-orang yang seperti nggak peduli gitu ya. Mereka nggak peduli, kayaknya nganggap virus ini apa sih, enteng aja kayaknya dan bla bla seperti itu. Padahal udah banyak banget menularkan orang lain kayak gitu. Halnya juga di Palangkaraya sendiri ya, yang tadinya mungkin Palangkaraya masih bersih aman, ternyata libur nih, jalan nih keluar kota, jalan-jalan nih kemana-mana karena tiket murah katanya gitu kan. Ternyata pas pulangnya dia bawa penyakit. Ya memang kalau badan imunnya itu tinggi, dia nggak akan sakit gitu, tapi dia udah ada virus itu di dalam dia, dan itu ditularkan ke yang lain seperti itu. Yang imunnya rendah atau yang imunitasnya nggak bagus itu ya udah terkena. Apalagi orang-orang yang punya penyakit bawaan seperti itu, yang udah mungkin punya sakit asma, sakit diabetes, pokoknya penyakit-penyakit bawaan itu rentan gitu, karena mereka untuk bertarung dengan penyakitnya sendiri udah imunnya udah terbagi gitu ya, apalagi tambah virus corona. Coba aja bayangkan seperti itu. Nah, untuk social distancing sendiri ya kita yang harus mawas diri, kita harus sadar diri dulu gitu. Apalagi anak-anak muda nih yang badungil yang rada-rada bandel gitu ya, anak-anak muda gitu ya, mereka rada-rada bandel, rada-rada cuek gitu karena ngerasa dirinya baik-baik aja gitu, padahal dia sudah menularkan di rumah buat mamanya, mungkin buat keluarganya, buat neneknya, kita nggak tahu Pak. Dia jadi carrier gitu, yang pembawa virus itu gitu lah. Jadi masih di lockdown, jadi apakah benar Bu yang memang penerbangan itu katanya ditutup seperti itu, jadi tidak ada penerbangan aktivitas selama 2 minggu di Palangkaraya, apa itu memang benar adanya Bu? Itu sepertinya masih dikaji ya, karena yang rasa tahu saya gitu ya, memang pemerintah atau gubernur sendiri memang berinisiatif untuk melockdown daerah kita, yaitu untuk tidak penerbangan warawiri itu tidak ada lagi, supaya di Kalimantan Tengah itu sendiri tidak tambah banyak ya. Karena kebanyakan yang datang itulah yang membawa virus yang sakit itu gitu, karena yang banyak datang yang kayak dari luar kota, Jakarta, Bogor, Bandung dan lain-lain, itu mereka saat pulang ke Palangkaraya mereka yang bawa virusnya gitu.
Nah jadi makanya inisiatif pemerintah sendiri untuk melockdown, cuman itu masih harus secara undang-undangnya memang dia harus lapor dulu ke pemerintah pusat dan lain-lain untuk bersinergi dahulu. Nah untuk lebih ininya kita lihat aja nanti pas awal bulan apakah benar di lockdown atau tidak, seperti itu. Jadi orang yang terkena virus corona ini baik positif maupun negatif, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya ada virus di dalam dirinya ya Bu. Dia tidak menyadari bahwa ada orang yang menyangka dia sehat-sehat saja kayak gitu. Padahal ada memang virus di dalam dirinya. Tetapi yang saya ketahui juga Bu, virus itu akan hilang ketika dia menjaga pola makannya secara teratur dan juga dia menjaga kesehatannya dengan baik seperti. Dan virus itu juga akan hilang sendiri kayak gitu. Dan juga ada beberapa metode yang saya baca. Jadi untuk supaya virus itu hilang, tidak bertahan lama, jadi kita bisa berkumur dengan air garam, itu juga bisa air hangat seperti itu. Nah, terkait virus ini kan dulu tahun 2016 juga kan ada fenomena asap itu, tapi tidak semarak yang memang sekarang virus corona ini sampai pemerintah turun tangan seperti itu. Dan memang Indonesia pun juga dilanda virus yang mematikan ini, tapi puji Tuhan di Palangkaraya sendiri masih 7 dan kita berharap semoga tidak ada tambah lagi ya Bu positif 7 corona. Dan virus corona ini bisa disembuhkan guys, jadi jangan takut, jangan langsung aku akan dan berpikir yang macam-macam seperti itu. Jadi virus corona ini dapat disembuhkan gitu ya Bu, baik yang positif itu apapun yang negatif kayak gitu. Mungkin itu aja seputar virus corona dari pendapat Ibu Veronica. Baik, saya sekarang mau bertanya lagi kepada Bapak Pendeta David Sinaga, apa sih pesan dan pesan dari Bapak Pendeta David Sinaga kepada anak-anak Komsel Kreation maupun anak-anak pemuda-pemudi dimanapun berada? Baik, saya akan mau mendengarkan pesan dan pesan yang akan disampaikan untuk kita semua dari Bapak Pendeta David Sinaga. Baik, pesan saya adalah kesannya pertama kali adalah bahwa orang banyak terlalu khawatir, terlalu panik, ya, terlalu ketakutan karena mendengar corona, COVID-19. Sekali lagi saya katakan COVID no David yes. Saya katakan bahwa kepanikan itu, orang panik itu, memang ketakutan itu hampir sama dengan orang yang berjaga-jaga. Tapi orang ketakutan, orang panik, kau tidak akan bisa mempersiapkan apa segala sesuatu yang untuk dipersiapkan menghadapi persoalan ini. Kesan yang saya berikan bahwa memang ini suatu hal yang sedikit menyeramkan kita dengar. Karena sekali lagi saya bilang, bukan hanya menyerang Indonesia, bukan hanya menyerang Cina, tetapi semua negara. Italia pun sampai ribuan meninggal. Ya, sekarang Amerika dengan jumlah yang terpapar sangat tinggi di dunia, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ya, memang ini sangat berbahaya. Tetapi ketahuilah bahwa pesan saya kepada kita semuanya, anak-anak Tuhan, jangan takut, jangan gelisah, jangan sampai ambil tindakan mau bunuh diri segala. Ya, tetap beraktivitas, lakukan bagian kita. Ya, sebagai anak muda, ciptakanlah hal-hal yang kreativitas yang sangat bisa membangun dirimu dan orang lain. Dan juga jaga kesehatan, ya, minum vitamin yang banyak, istirahat yang cukup. Pesan saya, tetap kuat, tetap semangat. Ketahuilah Tuhan beserta kita, ketahuilah Tuhan Yesus beserta kita. Darahnya pasti menyembuhkan kita. Dia beserta kita, jangan takut. Kalaupun kau misalnya melihat ini, kau lagi di ruang isolasi, ketahuilah bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkanmu. Tetap percaya dan ikuti anjuran para medis. Ya, tetap ikuti anjuran para medis dan ingat, jangan lupa berdoa. Kalau dibilang gereja ada ibadah live streaming, kau harus nonton live streaming itu. Ya, jangan nonton live streaming pun enggak, datang ke gereja pun enggak, beribadah yang hanya doa kecil-kecilan pun enggak. Mungkin begitu. Oke, makasih ya Bapak atas pesannya. Oke teman-teman semua yang ada di rumah, saya sekarang mau nanyakan sama mereka
pesan dan kesan virus corona pada saat ini. Silakan Bu. Pesannya virus ini sebenarnya membawa kita lebih mawas diri gitu ya, lebih dekat sama Tuhan. Ya, jadi padanya hidup ini adalah kesempatan. Gitu. Mungkin bukan lebih pada mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Artinya tadinya mungkin baca kita malas-malas, jadi pada sadar gitu ya kalau ternyata aku nggak tahu gitu kapan terserang virus ini, kapan aku dipanggil Tuhan gitu segala macam. Jadinya dia mulai suka baca firman, suka berdoa seperti itu sih, karena ketakutan yang ada di padanya tadi. Ada beberapa orang yang datang sama Tuhan gitu, ada beberapa orang yang tadi kata Bapak itu bilang, kata David bilang tadi bunuh diri, tapi orang yang punya pemikiran yang baik dia mendekatkan diri pada Tuhan. Nah terus kalau pesannya selama virus ini ya kita jemur diri lah, bukan jemur pakaian ya. Kita juga sih sambil jemur pakaian gitu ya, sambil jemur diri sendiri gitu ya. Jadi berjemur selama 15 menit seperti itu, terus makan makanan bergizi yang pastinya dimasak sendiri gitu ya. Bisa juga sih sebenarnya dimasak orang lain tapi yang kita percaya gitu. Terus habis itu kita minum vitamin, minum obat vitamin C, vitamin E katanya bagus. Terus suka berkumur pakaian hangat, tidak minum SS seperti itu ya, karena SS itu bisa bikin kita flu, bikin kita batuk. Bisa kita flu batuk, dikira orang kita kena virus corona. Padahal karena kita suka minum es krim, SS yang gitu. Nah jadi hindari dulu, lebih baik kita minum air hangat, air putih itu sangat bagus. Yang pastinya karena yang saling membersihkan virus dari tenggorokan, juga membersihkan ginjal kita. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Veronica, sungguh sangat luar biasa narasumber kita pada sore hari ini. Yang satunya hamba Tuhan, yang satunya Putri Kalimantan. Tahun berapa Bu? 2008. Saya meminta kesediaan untuk Bapak Pendeta David menutup acara ini. Silakan Pak. Ya mungkin bukan menutup acara, mungkin kata-kata penutup ya. Nanti dikirain saya mau doa berkat lagi. Ya kita buka 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya katakan 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Amin. Jangan lupa, tenanglah dan kuasai dirimu dan datang sama Tuhan berdoa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati orang-orang yang terpapar virus corona. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi yang tidak masih dalam keadaan sehat, kami berdoa Tuhan, janganlah menjadi panik, jangan menjadi khawatir. Kami berdoa Tuhan diberkati bangsa dan negara kami, diberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, diberikan dia kesehatan dan kekuatan Bapak. Memberkati juga Bapak Gubernur kami Kalimantan Tengah, memberikan dia hikmat dalam mengambil keputusan. Bapak Wali Kota kami juga Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami berdoa Tuhan yang saat ini dalam ruang isolasi yang positif virus corona, kami berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun Tuhan yang terkena virus corona, kami berdoa biarlah mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah penebus dosa setiap manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.